pembelajaran, mungkin silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, terima kasih Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin di sebelah kanan kiri kalian takut ada sampah dan tidak menyamankan kalian pembelajaran, silakan diperiksa terlebih dahulu anak-anak. Aman Pak. Aman? Aman. Alhamdulillah. Baik, apakah ada yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum Pak. Belum. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, ada yang tahu bilangan berpangkat itu apa? Yang ada pangkatnya di atas. Oke, bagus. Menurut Putri ada yang pangkatnya di atas. Nah, sebelum kita ke materi yang akan dijelaskan oleh Bapak, di sini Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya apakah ada yang izin atau sakit atau bolos? Alhamdulillah. Oke, hadir semuanya Pak. Oke, kita cek terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, yang pertama Najlantul Ngajijah. Hadir. Yang kedua Ana Karlina. Hadir. Yang ketiga Lisna Dewi. Hadir. Yang keempat Joni Junaidi. Siap Pak, hadir. Yang kelima Rizka Nur Amalia. Hadir. Yang keenam Putri Rahmadila. Hadir. Yang ketujuh Retno Wahyu Eka. Hadir. 9 Salsa Rofiatul Kudsi. Hadir. Yang ke-10 Denti Kusuma. Hadir. Oke, kita masuk kuliah hari ini. Nah, yang tadi Bapak jelaskan di sini kita akan mempelajari terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tadi yang disampaikan oleh Putri betul. Tadi ada yang angka 2-nya di atas katanya. Apakah betul? Iya. Ada yang mau berargumen tidak? Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Terlihat tidak? Jelas, Pak. Oke. Di sini kita akan belajar terkait bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bentar ya anak-anak, ada teknis. Nah, oke. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari terkait dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar? Nah, yang pertama, berdasarkan dengan kompetensi inti, di sini ada beberapa kompetensi inti yang kita akan pelajari. Kompetensi inti yang pertama dan yang kedua, itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, selanjutnya KI3 itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait dengan fenomena dan kejadian tanpa mata. Oke, K4 coba Putri baca. K4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke, matanya masih berfungsi ya. Oke, nah itu untuk kompetensi intinya. Nah, yang kedua ada kompetensi dasar. Ada yang mau baca? Coba acungkan tangan, ayo. Boleh saya Pak? Boleh, Oke. silakan. Untuk kompetensi dasar untuk 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Oke, masih bagus juga ya matanya. Silakan yang mau membaca terkait dengan indikator. Oke, silakan. Untuk indikator yang pertama itu mengidentifikasikan konsep bilangan berpangkat, lalu yang kedua mengidentifikasikan notasi bilangan berpangkat, lalu
buku. Lalu yang kelima mengidentifikasi pangkat bilangan pecahan. Yang keenam mengidentifikasi perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Yang ketujuh mengidentifikasi perkalian perpangkatan pada bilangan berpangkat. Yang kedelapan mengidentifikasi perpangkatan pada perkalian bilangan. Yang kesembilan mengidentifikasi pembagian dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Dan yang terakhir menyederhanakan operasi pada perpangkatan. Oke, masih bagus juga ya mata-matanya. Alhamdulillah. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran pada bilangan berpangkat ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu mengidentifikasikan konsep bilangan berpangkat. Yang kedua ada mengidentifikasikan notasi bilangan berpangkat yang tadi disampaikan Putri, ada pangkat 2 katanya di atas. Yang ketiga itu memahami cara menentukan nilai perpangkatan. Yang keempat itu memahami pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke materi. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu bilangan berpangkat? Oke, yang pertama ada dari saudari Putri. Di sana ada bilangan yang ada cirinya pangkat 2 di atas. Ada lagi nggak? Ada lagi? Boleh saya, Pak? Oke, silakan. Bilangan berpangkat itu kira-kira mungkin bilangan yang memang untuk penyelesaiannya dikalikan berulang kali. Dikalikan berulang kali. Ada lagi? Cukup? Nah, di sini katanya bilangan berpangkat adalah salah satu cabang ilmu matematis. Oke, di sini cabang ilmu matematis. Oh, jadi bilangan berpangkat itu merupakan cabang ilmu matematis yang dipelajari sejak kita di bangku dasar sekolah dasar. Nah, berarti di sekolah dasar kita sudah mempelajari. Kita sekarang sudah menduduki bangku SMP. Nah, dengan demikian itu merupakan bentuk kelanjutan dari operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Betul tadi dikatakan Joni Junaidi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, di sini ada kesimpulan. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan diri sendiri sesuai dengan banyak pangkatnya. Bilangan berpangkat sering juga disebut dengan bilangan eksponen. Dalam operasi matematika, bilangan berpangkat memiliki sifat-sifatnya sendiri. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, saya minta satu orang untuk ke depan. Saya minta bantuannya. Satu orang ke depan, bebas mau siapa? Ayo, semangat, masih semangat nggak? Semangat. Semangat. Siap. Oke. Silakan, mungkin Retno bisa minta bantuannya. Silakan. Nah, kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Di sini ada satu buah kertas dan satu buah gunting. Nah, kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam potongan-potongan kertas agar membentuk bilangan berpangkat. Nah, di sini kan belum terpotong tuh. Berarti kita potongkan satu buah kertas. Coba lipat dulu. Lipat dulu. Bagi dua. Di sini Retno sedang berusaha untuk. Nah, di sini kita kategorikan atau kita ilustrasikan tadi memotong sebanyak 1 kali, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, betul? Betul. Coba kita potong lagi, bagi 2 lagi. Pegangin, Pak. Ya, siap. Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Retno sudah memotong berapa kali? 2. Berarti kita ibaratkan 2 pangkat 2. Berarti 4. Betul. 2 kali 2? 4. Kita potongkan lagi. Coba hitung bareng-bareng lagi. 1, 2, 3,
8. Retno sudah memotong berapa kali? 3. 2, kita ibaratkan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 8 betul apa betul? Betul. Mau satu kali lagi pembuktian? Boleh. Boleh. Coba lipat lagi. Tebal katanya susah. Berarti satu kali lagi ya. Kita beri kesempatan terakhir. Oke, kita hitung bareng-bareng lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Retno sudah memotong berapa kali? 4. Jadi kita ilustrasikan 2 pangkat 4 16, betul apa betul? Betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada Retno. Oke, nah tadi sudah kita ilustrasikan kepada potongan kertas. Maka kita ambil kesimpulan bahwa pengertian bilangan berpangkat itu apabila sebuah bilangan real itu dilambangkan dengan huruf A. Berarti tadi dilambangkan dengan angka 2. Kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N. Huruf N tadi memotong. Maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Tadi kan Retno sudah memotong berapa kali? 4. Berarti sebanyak 4 kali. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini. Nah, di sini ada A pangkat N. Berarti A kali A kali A kali A kali A kali A kali A. Sebanyak A itu N faktor. Tadi Retno 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Apanya yang 4 kali? Iya, betul. Nah, di sini ada jenis-jenis bilangan berpangkat. Ada yang tahu? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Coba. Ada? 3. Oke, yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini ini merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Tadi yang memotong, asalnya kertas 2 pangkat 0 belum dipotong menjadi 1. 2 pangkat 1 setelah dipotong menjadi 2. Setelah sebanyak 4 kali sebanyak 16. Oke, contohnya di sini 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kita hitung 4-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Eksponennya yang mana? Tadi kan ada eksponen, bilangan eksponen. Pangkatnya. Berarti kita simpan 5 pangkat 5. Apanya yang dipangkatkan 5? 4. Maka 4 pangkat 5 itu dapat diartikan sebagai perkalian 4 dengan 5 yang diulang sebanyak 5 kali. Nah, di sini kan 4 pangkat 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Jelas Pak. Mau lanjut? Ada semangat enggak? Masih. Nah, di sini ada bilangan berpangkat bulat negatif. Silakan, ada yang mau baca? Lisna, silakan. Bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif terjadi apabila di dalam operasi hitung pembagian bilangan berpangkat nilai atau angka pangkat pembagian lebih besar daripada nilai pangkat yang dibagi. Oke. Di sini ada contoh A pangkat 2 dibagi A pangkat 4. Itu A pangkat 2 tadi pada bilangan bulat positif itu A-nya berarti sebanyak berapa kali? 2. Berarti A kali A per A pangkat 4. Berarti A-nya sebanyak 4 kali. A kali A kali A kali A kali A. Kita mengenal nih di dalam sekolah atau di dalam pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita mengenal coret-coret. Iya kan? Iya. Nah, berarti di sini kita coret 1, 2. Di bawah juga kita harus adil. 1, 2. Berarti yang di bawah sisa berapa? 2. Oke. Yang atas AB
Nah, di sini kan A kali A per A kali A kali A. Tadi kan sisanya 1 per A pangkat 2. Ketika kita dinaikkan posisinya, itu berubah pangkatnya menjadi lawannya. Negatif. Jadi negatif, betul. Kalau misalnya di sini negatif, kita kebentuk bilangannya menjadi positif. Ini kan dari positif berubah menjadi negatif. Paham? Pak, ada pertanyaan Pak, boleh Pak? Oke. Tadi dikatakan oleh Bapak itu bahwa dalam proses pembagian itu harus coret-coret ya. Iya. Syarat coret-coretnya gimana Pak? Kan tidak sembarang coret gitu. Iya. Kalau misalkan yang atas A, yang bawah B, apakah bisa dicoret Pak? Gimana? Bisa nggak? Tidak. Tidak. Tadi kan yang tadi Bapak sampaikan di atas 2, maka di bawah juga dicoret 2. Harus A. Kalau misalnya B, harus B yang dicoret. Iya kan? Iya. Dengan angka atau huruf yang sama gitu ya? Iya, dengan angka. Terima kasih, Pak. Huruf yang Sama. Tepuk tangan dulu dong kepada. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada bilangan berpangkat 0. Nah, di sini ada berpangkat 0 nih. 1, contoh yang pertama, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Tadi yang dikatakan saudari Najla, betul, dikurangin 2 pangkat 2 kurangi 2. 2 kurangi 2? 0. Tadi kan kertas sebelum dipotong itu hanya 1 kertas. Berarti 2 pangkat 0 1. Yang nomor kedua, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 per 4. Per 4 masih fokus ya nih, masih fokus. 3 pangkat 4 kurangi 4 sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0. Ketika 3 buah kertas dipangkatkan 0 1. Maka di sini ada bentuk umumnya atau persamaannya. A pangkat n per A pangkat n sama dengan A pangkat n kurangi n. Dengan catatan A pangkat 0 sama dengan 1, maka A pangkat 0 sama dengan 1 itu dengan A elemen n. Nah, yang A ini bilangannya harus sama. Nah, ketika di sini 2, maka di bawahnya juga harus 2. Tadi kan ya ada pertanyaan dari saudara Joni, di sini kalau misalnya pangkatnya beda atau bilangannya beda, itu tidak bisa dicoret, harus bilangannya sama. Maka ini juga bilangannya harus sama. Paham? Oke, kalau misalnya paham, ada pertanyaan? Cukup Pak. Tidak. Nah, baik. Ini ada berapa orang yang hadir? Coba hitung kepada ketuanya. Hadir semua 9 orang Pak. Oke. 9 atau 10? 9. Yang bisik-bisik tadi 10 katanya. Oke. Di sini kita akan dibagi kelompok. Biar mudah mungkin ada 3. Ya, biar mudah ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Oke, atau mau bawa di mana? Udah, yuk. Nah, di sana ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sana ada beberapa definisi atau pengertian. Pinggir. Ke pinggir. Ya. Sampai saya. Supaya mudah. Tetap tertib ya. Jangan Baik. berantakan. Baik. Siap, Pak. Oke. Nah, di sana ada bilangan berpangkat. Tadi yang sudah dijelaskan, ada beberapa definisi dari bilangan berpangkat dan ada beberapa contoh. Nah, di halaman 2 di sana ada ayo kita mencoba. Silakan kalian jawab nomor 1. 1A. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, cukup 3 menit aja lah. Terlalu mudah. Oh iya. Cara mengalihkan masih ingat kan? Oke.
Jangan kalkulator. Satu AB. Yang nomor 1. Oke, kelompok 1 sudah nih, 1A. Aku juga udah Pak. Udah? Bagus. Udah berapa ini? Ayo kita belajar mengenal. Jangan pakai kalkulator. Benar teman-teman. 9 tambah 1, 81 kali 27. Berapa cuma terusnya? 8 kali 7 cuma 6. 2, 16, 7, 8, 1, 41. Oke, waktu sisa 1 menit lagi. 1, 8, 7, 8 kali 7. Beda-beda. Nomor 1 aja Pak. 1, nomor 1. Udah Pak. Bagus, kelompok 3. Udah? Ayo. Nomor 1 saja Pak. Ya, nomor 1. Coba 1. Oh, nomor 1 saja. Iya. Oke, udah beres? Belum, Pak. Mau nunggu kelompok 1 nih? Belum. 1B. Coba tulis 3 kali 3 berapa? 9 kali 3 kali 7 kali 1. Oke, berapa? 7. Iya benar. Oke, udah ada pertanyaan? Apa pertanyaan? Udah ada jawaban? Udah. Udah. Sok silakan. Yang nomor 1A mau siapa? Kelompok mana? Sok, kelompok 1. Coba berapa jawabannya? 1A 625. Dari mana tuh? 625. 5 dikali 5 25. Yang ingat. Gimana kelompok 1? Iya. 5 kali 5 25 dikali 5 125 125 dikali 5 hasilnya 625. Oke, berarti itu 5-nya sebanyak berapa kali? 4 kali. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Silakan kalian kasih tanda contreng. Untuk 1. Kalau misalnya jawabannya benar ya, jangan di coret. Oke, 1B mau siapa? Kelompok mana? Oke, kelompok 3. Silakan. 1B hasil dari negatif 3A pangkat 7 itu negatif 3A dikali negatif 3A dikali negatif 3A sebanyak 7 kali, hasilnya negatif 2187A pangkat 7. Bagaimana? Ada yang beda gak jawabannya nih? Berapa katanya? 2000? Negatif 2187A pangkat 7. Ada yang beda? Ada sama? Oke. Silakan kasih tanda centang kalau misalnya salah kasih coret. Oke. Kita jujur ya. Oke. Sambil lihat LKPD kita sambil menjelaskan terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini yang pertama itu bentuk AM kali AN. Apabila di sini A-nya bilangannya sama, maka A pangkat M tambah N. Oke, perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini ada contoh yang pertama 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. Di sini bilangannya beda atau sama? Sama. Berarti kita masuk ke sifat yang pertama, tinggal ditambah pangkatnya. Berarti 2 pangkat 5 tambah 3. 2 pangkat 5 tambah 3 berapa? 8. 2 pangkat 8, 2 kali 2 sebanyak 8 kali, hasilnya 256. Contoh nomor 2, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nah,
Di sini bilangannya sudah sama, berarti kita masuk ke sifat yang pertama. 2 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Hasilnya 128. Oke. Nah, sifat yang kedua di sini A dalam kurung A kali B kurung tutup pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Berarti ini dalam kurung kalau misalnya dipangkatkan, pangkatnya harus A sama. Yang A-nya ada pangkat N, yang B-nya pangkat N. Contoh di sini ada 2 kali 3 dipangkatkan 4. Berarti 2-nya dipangkatkan 4, 3-nya dipangkatkan 4. Atau di sini 2 kali 3-nya sebanyak 4 kali. Maka hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Karena tadi 2-nya sebanyak 4 kali. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. 3-nya 1, 2, 3, 4. Oke, berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nomor 2 di sini A kali B dipangkatkan 3, berarti A kali B, A kali B, A kali B. Tadi cara cepatnya atau hitung manualnya, hitung cepatnya yaitu A pangkat 3, B pangkat 3. Harus adil. Dari tadi harus adil terus ya. Oke, di sini A kali A kali A kali B kali B kali B. Hitung A-nya ada berapa? 1, 2, 3. A pangkat 3 kali B 1, 2, 3. B pangkat 3. 3. Nah, di sini bentuk yang ketiga, A pangkat M dibagi A pangkat M. Nah, yang tadi A-nya kalau misalnya ada pembagian dengan bilangan yang sama, maka pangkatnya dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N yaitu A pangkat M kurangi N dengan catatan A tidak sama dengan 0. Di sini ada contoh 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2 atau dibagi ya, sama aja per dengan bagi. Nah, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 per 3 kali 3. Dicoret bilangan yang sama. Yang bawah ada berapa? Ada 2. Yang atas ada berapa? 4. Ada 4. Berarti yang dicoret 2. 2. Berarti hasilnya 3 pangkat 2 atau 3 pangkat 4 dikurangi 2. Dengan 3 pangkat 2. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, sederhanakan P per 2 P pangkat 2 per P pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 dikali 2 Q per P pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, di sini kita lihat P pangkat 2 per Q pangkat negatif 3 dipangkatkan 3. Maka yang tadi harus adil. P pangkat 2 dipangkatkan 3, berarti 2 kali 3 berapa? 6. Berarti P pangkat 6 per Q pangkat negatif 3 dipangkatkan 3 min 9. Di sini 2 Q dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 2 4. Q dipangkatkan 2 Q pangkat 2 per P pangkat 6, karena P itu 3 kali 2 sama dengan P pangkat 6. Paham sampai sini? Oke. Nah, ingat tadi kalau misalnya kita ada per atau pembagian, kita naikkan ke atas dengan catatan pangkatnya harus berubah tanda. Oke. P pangkat 6 dikali Q negatif 9 dikeataskan menjadi Positif pangkat positif 9. Oke. Di sini 4 Q kuadrat per P pangkat 6 dinaikkan ke atas menjadi negatif. Oke. Nah, di sini 4 P pangkat 6 tambah negatif 6. Ketika positif bertemu dengan negatif dikurangi, maka hasilnya negatif. 6 kurangi 6 0. Q 9 kurangi oke, Q-nya 9 tambah 2. Oke, masih fokus ya. Oke. Di sini 9 tambah 2 11. Maka hasilnya P pangkat 0 1. Berarti nilai hasil akhirnya 4 Q 11. Oke, sini nomor 2. Di sini
2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 6 per x pangkat negatif 2. Oke, kita bagi 2 dengan catatan penyebutnya harus sama. Di sini ada 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 6. Berarti 2x tambah pangkat 3 per x pangkat negatif 2 tambah 4x pangkat 6 per x pangkat 2. Oke, ada yang mau menjelaskan untuk pembahasan ini? Kamu mau dilanjut? Oke, biar cepat ya. Nah, di sini 2x pangkat 3, ketika di sini ada per, maka kita ke ataskan dengan catatan perlawanan tanda. Di sini negatif 2 di ke ataskan menjadi positif. Di sini x pangkat negatif 2 ke ataskan menjadi positif. Oke. Nah, di sini sama nilainya. Berarti kita lanjut ke ditambahkan pangkatnya. 2x pangkat 3 tambah 2 5. 4x pangkat 6 tambah 2 8. Berarti hasil akhirnya yaitu 2x pangkat 5 tambah 4x pangkat 8. Paham sampai sini? Oke, kita lihat LKPD-nya. Kita buka halaman 3. Sorry. Halaman 3 yang ayo kita mencoba. Sudah ketemu? Sudah ada? Oke, silakan kerjakan yang nomor 1A saja. Sudah Pak. Sudah di kelompok 3 tuh, udah cepat tuh. Yang terakhir maju ke depan. Yang terakhir menjawab maju ke depan. Sudah. Sudah? Oke, berapa hasilnya semuanya? 1/81. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Silahkan kumpulkan LKPD-nya oleh ketua kelompok. Tertib ya. Baik Pak. Silakan ke bangkunya masing-masing. Oke. Sebelum kita ke akhir kegiatan pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, jadi bilangan berpangkat kita dapat menemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi saat Retno memotong kertas. Belum memotong kertas, hasilnya 1. Ketika dipotong 1 kali sebanyak 2. Dipotong sebanyak 2 kali ada 4. Dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya Retno bagi dong 4 potongan, berarti 2 pangkat 4 harus ada berapa potongan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti harus ada 16, ya kan? 16 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya harus ada 16. Oke. Nah, di sini kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian anak-anak. Apabila ada pertanyaan silakan. Cukup? Ada apa satu Pak? Oke, silakan. Tidak ada tugas Pak? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Mau ada tugas gak? Oke, cukup ini saja ya kita kerjain yang ini. Tadi sudah cukup pusing kan kerjain ini? Enggak? Oke. Nah, untuk tugas mungkin tidak ada, kita cukupkan sekian. Mohon maaf, mungkin apabila ada Bapak untuk hari ini ada
dimakan enggak? Iya. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita menutup ataupun setelahnya kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak. Sama-sama. Tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.